Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Madurayot bersama saya Azza Usman. Kali ini saya sedang bersama Corporate Representative Manager Jawa Pos Radar Madura Ferry Ferdiansyah. Halo Bapak Ferry, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini kesibukannya apa nih Pak, kalau boleh tahu? Ya rutinitas ya. Pertama saya membantu pimpinan di perusahaan dalam menjalankan roda bisnis Jawa Pos Radar Madura, juga membantu kawan-kawan kepala biro yang tersebar di 4 kabupaten di Madura. Itu aja lah. Ya, Pak, dengar-dengar nih akhir-akhir ini Radar Madura ingin mengadakan acara yang mengangkat kembali anak-anak jurnalis muda. Oke. Apa tuh, Pak, kalau boleh? Kita memang berencana di bulan Juli yang akan datang mau menggelar bengkel jurnalis muda. Ini ketiga kalinya kita menggelar Radar Madura, untuk ketiga kalinya menggelar bengkel jurnalis muda. Itu. Kalau boleh tahu, kan ini udah 3 kalinya. Sebelumnya sejarahnya itu seperti apa, Pak? Jadi bengkel jurnalis muda ini digelar pertama kali tahun 2013. Itu yang pertama. Waktu itu kepentingannya adalah rekrutmen wartawan ya. Dan alhamdulillah produk dari bengkel jurnalis muda ini hari ini mereka yang lolos itu dulu 4, kemudian yang 2 berhenti di tengah perjalanan. Yang 2 ini sekarang satunya menjabat pemimpin redaksi, Mas Lukman. Nah itu adalah alumni bengkel jurnalis muda pertama. Yang satunya lagi kepala biro radar Bangkalan, Mas Fatur Rahman. Jadi alhamdulillah kita menyisakan 2 alumni yang punya posisi yang cukup strategis lah di kantor ini. Nah, kalau kita lihat dari namanya bengkel jurnalis muda sendiri tuh, bengkel tuh maksudnya itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya sih kalau bicara kekinian ya, hampir semua orang adalah wartawan, ya, hampir semua orang adalah jurnalis. Mereka melaporkan apa yang mereka lihat peristiwa ya melalui media sosialnya, tapi ya. Nah ini kita teman-teman yang punya panggilan jiwa untuk menjadi pewarta, kita bengkelin, kita benerin bahwa menjadi seorang jurnalis tidak cukup hanya menyampaikan apa yang peristiwa yang dia temukan di lapangan, tetapi ada proses-proses bagaimana kemudian kabar tersebut menjadi sebuah berita. Nah, kita beri mereka pengetahuan tentang itu, kita ajari bagaimana praktik di lapangannya, dan yang terpenting adalah bagaimana mereka paham tentang kode etik jurnalistik, begitu. Iya. Lalu untuk konsepnya itu sendiri gimana, Pak? Di beda tuh. Ya, jadi kita flashback ke belakang ya. Beda pertama murni kepentingannya adalah untuk mencari wartawan baru radar. Beda kedua itu adalah bekerja sama dengan, waktu itu kita dengan kampus UTM ada sekitar 400 mahasiswa, kita ajarkan tentang bagaimana menulis. Jadi targetnya adalah berbagi pengalaman tentang dunia jurnalistik. Nah yang ketiga ini targetnya 2. Pertama kita mengenalkan tentang jurnalistik dasar kepada peserta. Yang kedua adalah mereka yang memiliki kompetensi cukup bagus ya, setelah diikut sertakan dalam kegiatan ini, program ini, punya anggaplah tiket untuk menjadi wartawan radar. Begitu. Jadi satu sisi kita ingin mengenalkan jurnalistik kepada banyak peserta, di sisi lain peserta terbaik akan kita tawari untuk menjadi wartawan radar Madura. Wah, berarti ada syarat-syarat tertentunya dong Pak kalau kayak gitu. Oh iya tentu, yang menjadi peserta hari ini adalah, kita sebenarnya kuotanya terbatas Pak. Jadi bengkel jurnalis muda ini kan kuotanya 40 orang. 40 orang ini terdiri dari 30% dari LPM. Silahkan mas semester berapapun mereka bisa menjadi peserta. Di beda target kami untuk LPM ini adalah mengenalkan tentang jurnalistik dasar tapi media mainstream ya. Nah itu yang kedua, staf atau pegawai di Kominfo masing-masing kabupaten ada jatah 1 kabupaten 1 orang untuk bisa ikut pelatihan. Kemudian dari peserta umum adalah ya teman-teman yang baru lulus S1 boleh, atau di semester akhir boleh. Nah yang 2 kategori ini adalah orang-orang yang jika mereka memenuhi syarat bisa menjadi karyawan radar. Kalau yang LPM, yang dari Kominfo, mereka hanya di sesi jurnalistik dasar aja bisa ikut. Ada 3 tahap Mbak. Ada 3 tahap. Jadi tahap pertama itu 40 orang,
berbicara tentang jurnalistik dasar dan teori-teori di situ. Nah, itu 40 orang. Setelah 40 orang kita ambil 16 terbaik. Masuk tahap kedua yang 16. Sisanya selesai 3 hari kan. Ya, tahap kedua ini 2 hari. Ini lebih ke praktek lapangan. Yang terbaik diambil 8. Masuk ke tahap ketiga 8 itu. Nah, tahap ketiga ini adalah berbicara tentang media kekinian, jadi multi platform. Dia tidak hanya tahu teori-teori tentang undang-undang pers, tentang kode etik, tentang bagaimana cara menulis, tapi juga mereka tahu bagaimana cara mengambil gambar, baik itu foto maupun visual, ya audio visual. Jadi kita akan bekali kawan-kawan ini bagaimana menjadi jurnalis yang bisa memberikan laporan dalam berbagai bentuk berita, baik itu tulisan, baik itu foto, baik itu video, gitu. Lalu Pak, untuk prosesnya kan itu ada tahap-tahapnya, ada hari-harinya dong dari setiap hari. Itu ada penginapannya gitu. Oh ya, gini, jadi peserta karena diambil dari 4 kabupaten ya, kita 4 kabupaten pesertanya, kan tidak mungkin lah kalau dari Sumeneb dia harus bolak-balik Bangkalan. Rencananya kami ini lokasinya ditaruh di Bangkalan, ya. Kasihan kan kalau peserta dari Sumeneb dia harus bolak-balik. Ya, akhirnya kita akan siapkan penginapan bagi mereka yang tidak punya tempat singgah di Bangkalan. Kita siapkan penginapan baik dari Sumeneb, dari Pamekasan maupun dari Sampang, peserta bisa menginap di Bangkalan. Kita akan sediakan tempatnya itu. Oh iya Pak, balik lagi ke syarat-syarat atau ketentuannya sendiri itu kan dari LPM, Kominfo. Kenapa tidak dibuka secara umum aja? Karena kan masyarakat pasti ada lah yang memiliki potensi tapi kurang mampu di mungkin pekerjaannya atau gimana? Ya, sebenarnya kan tadi saya sampaikan bahwa untuk LPM itu 30%-nya ya, 30%. Untuk yang Kominfo itu berarti hanya 10%-nya, hanya 4 orang, 4 kabupaten. Nah, kenapa LPM dilibatkan? LPM Lembaga Pers Mahasiswa ini adalah sebenarnya kalau kita bicara tentang sejarah pers di Indonesia, jadi sejarah pers di Indonesia itu ketika kita mau reformasi, bagaimana dulu media massa itu kan dikungkung ya, tidak punya banyak kebebasan, zaman bredel-bredelan. Nah, sehingga isu-isu tentang untuk reformasi, gerakan reformasi itu masuk ke LPM. Jadi media-media kampus yang banyak mengawal itu saat itu, sehingga terjadilah reformasi dari kalangan mahasiswa. Nah, tidak bermaksud untuk melakukan reformasi lagi hari ini, tidak, tetapi bagaimana membekali media-media kampus ini benar-benar profesional. Kita berikan ruang kepada teman-teman LPM untuk menambah wawasannya, karena mungkin di LPM secara teori jurnalistik dia paham, tetapi mengenai situasi di lapangan gitu ya, tantangan di lapangan, mereka bisa menimba ilmu pada narasumber-narasumber kami. Kami punya sekitar 11 narasumber yang akan dihadirkan dalam acara Beda 3 ini. Lalu Pak, yang terbaik ini akan menjadi apa sih Pak kalau sebenarnya gini, yang 16 tahap 2 ketika sudah ada 16 besar, sebenarnya mereka sudah punya tiket untuk menjadi wartawan radar. Nah, tapi kita yang akan kita ambil 8 terbaik saja. Kita akan ambil dia langsung menjadi karyawan, menjadi wartawannya Radar Madura di 4 kabupaten kita sebar. Gitu. Lalu Pak, kenapa harus ada beda? Maksudnya kenapa nggak open recruitment saja langsung gitu? Daripada masih repot-repot lagi Radar menyediakan wadah lah ibaratnya gitu ya, untuk seminar dan lain sebagainya. Sebenarnya open recruitment dengan bengkel jurnalis muda ini sama saja sebenarnya ya, karena Beda 1 itu kan digelar 2013, Beda 2 2014. Jadi 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 6 tahun itu kan tidak ada beda. Tetapi wartawan radar tetap ada kan, karena kita buka rekrutmen. Nah, cuman hari ini kita pengen rekrutmen agak besar-besaran, dan tadi itu kita ingin berbagi wawasan dengan Kominfo, berbagi wawasan dengan teman-teman mahasiswa. Tuh. Kenapa perlu ada bengkel kayak gini sampai 8 hari? Ini 8 hari loh. 3 hari tahap pertama,
2 hari tahap kedua, dan 3 hari lagi tahap ketiga. Nah, kenapa harus ada bengkel seperti ini? Karena profesi jurnalis itu kan profesi terbuka, beda dengan profesi lainnya. Kalau jadi polisi itu kan pasti ada pendidikan khusus polisi. Kalau jadi dokter ada pendidikan khusus dokter ya. Jadi perawat juga ada pendidikan khusus. Jadi wartawan nggak ada pendidikan khusus. Nah, bengkel jurnalis muda ini adalah pendidikan khususnya Radar Madura untuk mencetak orang-orang yang bukan jurusan ilmu komunikasi atau jurnalistik gitu ya, menjadi wartawan. Nah, kita kasih pendidikannya 8 hari ini. Sebenarnya nanti ketika masuk radar kan pasti dia magang dulu 3 bulan. Nah, masa magang ini sebenarnya masa pendidikan, karena mereka latar belakangnya kan bukan wartawan sebelumnya gitu. Jadi yang namanya profesi wartawan perlu ada penguatan dulu, pengenalan profesi dulu seperti ini, sehingga tidak menjadi wartawan asal-asalan di lapangan. Tantangan media masa hari ini adalah ketika negara memberikan kebebasan siapapun membangun media massa, mereka lupa tidak menyiapkan SDM-nya, asal rekrut saja gitu. Ada yang latar belakangnya pengusaha, ketika jadi wartawan ya jadi bisnis berita ya kan ya. Ada yang latar belakangnya mungkin preman, ya berita menjadi ancaman buat orang. Dan ini kita ingin persiapkan betul, menjaga betul marwah jurnalistik di sini melalui bengkel jurnalis muda ini. Lalu apa pesan-pesan untuk calon jurnalis muda yang akan mengikuti beda? Wartawan itu kan panggilan hati ya, panggilan hati. Jadi meskipun memenuhi syarat, kemampuannya tahu, cara nulis tahu gitu kan, tapi tidak ada panggilan dari hati nuraninya, dia tidak akan mungkin menjadi wartawan yang benar, tidak mungkin jadi wartawan yang baik, tidak mungkin jadi wartawan yang profesional. Ya menurut saya siapkanlah hati Anda, karena kalau saya pribadi menilai wartawan itu 1 langkah ke neraka, 1000 langkah ke surga. Jadi kalau nggak kuat ujiannya, nggak kuat godaannya, sebaiknya jangan jadi wartawan gitu. Jadi wartawan itu untuk kaya gampang gitu kan. Sebenarnya begitu. Jadi untuk kaya gampang. Asal apa? Ya menggadaikan idealismenya. Ini yang kami tidak mau main-main juga untuk rekrutmen wartawan. Jadi kita memang cari orang yang memang ada panggilan hati. Betul. Melalui beda. Masa sih dari 36 calon kita ngambil 8, susah menemukan yang terbaik kan, masa sih kan begitu. Tapi ini bagian dari ikhtiar saja, kita mencari orang-orang terbaik. Demi apa? Ya demi pembangunan di Madura lebih baik. Kalau kontrolnya jalan, saya pikir laju pemerintahan 4 kabupaten di Madura juga pasti akan bagus. Masyarakat juga akan terbantu oleh wartawan. Oh iya Pak, lupa nih Pak, kapan beda akan dilaksanakan? Insya Allah kalau tidak ada kendala tanggal 5 Juli sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, terus dilanjut lagi tanggal 12, 13, 14. Jadi 8 hari dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 14 Juli. Tapi sejak tanggal 1 Juli pendaftaran sudah dibuka. Kebetulan ketuanya langsung pemimpin redaksinya, Mas Lukman. Nanti untuk pendaftarannya bisa lihat di koran Radar. Ada pamfletnya lah. Yang baca koran pasti. Yang nggak baca koran bisa lihat di radarmadura.id informasinya. Atau nanti di deskripsinya kita di channel ini masukin aja link untuk pendaftaran karena pakai Google Form. Ya, terima kasih untuk Bapak Teddy Nurdiansyah atas waktunya. Siap, sama-sama. Dan semoga acara beda terlaksana. Amin, amin, amin. Oke teman-teman Madura, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol sore hari ini. Jangan lupa untuk kalian yang berminat di media, silakan daftarkan diri kalian di kolom description di bawah. Terima kasih.